Ya, customer itu bingung pengen nyampein kayak gimana sih yang dia mau, kayak gimana sih yang dia pingin. Hai, gue mau kasih tahu buat lo yang udah gondrong, bosen gondrong dan pengen pendek. Nih, potongan rambut ini mungkin akan cocok buat kalian. Karena ya dibilang pendek tapi nggak pendek, dibilang panjang tapi nggak pendek. Hai, gue Dedi pakai bukan pakai hi. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua ya? Mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap percaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian bagaimana cara gue motongin rambutnya gondrong. Kalian bisa perhatikan, udah gondrong, keriting, ikal, gelombang dan macam-macam. Jangan-jangan di dalamnya ada kecoanya lagi. Bercanda ya. Oke. Jadi customer gue kali ini memang ya tidak bisa dipungkiri di masa pandemi ini banyak sekali anak sekolahan, anak kuliahan yang gondrong rambutnya. Nah, percaya atau tidak? Kenapa? Karena ya sekolahnya dari rumah yang nggak membutuhkan banget rambut yang rapi, alias jarang dirajia rambut sama gurunya, ya gak sih? Alhasil rambut mereka sekarang banyak yang gondrong. Nah, customer gue kali ini adalah salah satunya. Oke, dan kali ini dia mau dipotong yang penting kelihatan rapi, tapi jangan terlalu pendek. Dia bilang kayak gitu. Oke, jadi gue putuskan untuk motong low taper kali ini untuk bagian samping dan belakangnya, dan atasnya nanti akan gue buat side part pompadour. Oke, jadi simak aja kayak gimana cara gue potongnya. Nah, langkah pertama tadi udah gue potong ya teman-teman. Jadi gue ikat dulu rambut bagian panjangnya, terus gue kurangin atau gue potong, dan lanjut gue section. Jadi gue ngerjain dari sebelah kanan dulu, nanti disambung ke sebelah kiri. Oke, jadi gue kerjain dulu di bagian sebelah kanan kali ini. Gue buat baseline di situ pakai teknik clipper overcomb ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan, gue pakai teknik clipper overcomb di situ untuk ngebuat garis dasar atau baseline. Nah, baseline ini adalah bisa jadi patokan nanti rambut bagian atas sepanjang mana dan rambut bagian samping dan belakang mau setinggi apa tipisnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dalam gua motong rambut itu harus menentukan plan atau rencana mau dipotong apa. Nah, gimana cara menyusun plan atau rencana mau dipotong apa? Ya gua diskusi dengan customer gua tentunya. Nah, kira-kira selera dia itu kayak gimana? Kira-kira kebutuhan gaya rambut dia itu kayak gimana. Nah, nanti setelah ketemu ya kesimpulannya adalah kita diskusikan hal itu. Contohnya kayak gini, gue pengen rambut bagian sampingnya nggak terlalu tipis bang. Oke, jadi tipisnya nggak terlalu tipis tapi nggak sampai habis ya. Berarti bisa dibilang itu trim. Tapi agak tipis nggak apa-apa bang. Berarti bisa dibilang itu taper. Pokoknya kayak gitulah ya, diskusi-diskusi dengan bahasa awam. Tentu dengan bahasa awam karena customer pasti nggak akan tahu detail nama-nama model yang dia mengerti. Ya kita nggak bisa tuntut dia untuk tahu taper itu kayak gimana, trim itu kayak gimana, atau fade itu kayak gimana. Nah, itu hanya buat kalian aja ya, si tukang cukur atau barber kayak gue, yang sebagai wawasan supaya tahu nama-nama modelnya. Tapi kita gak bisa menuntut customer untuk tahu nama-nama model tersebut. Ya mungkin dia hanya bisa menyampaikan bahasa-bahasa awamnya teman-teman. Jadi contohnya tipis tapi gak sampai habis, bisa dibilang trim atau low taper. Boleh bang tipis tapi jangan tinggi-tinggi. Nah, bisa disebut low fade. Kayak gitu-gitu ya. Nah, di situ tukang cukur harus peka. Karena biasanya customer itu bingung pengen nyampein kayak gimana sih yang dia mau, kayak gimana sih yang dia pingin, gaya rambut apa yang dia inginkan. Makanya tukang cukur kayak gue ini mesti peka ya. Atau ya setidaknya mengerti apa yang dia maksud, gaya rambut yang dia inginkan. Oke, kayak gitu teman-teman. Sedikit share dari gue, pengalaman gue. Thank you banget buat kalian
yang masih menyimak video ini sampai di sini, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue, tenang, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like and subscribe. Promosi lagi gue. Oke, lanjut. Kali ini gue potong rambut bagian atasnya teman-teman. Setelah tadi bagian samping dan belakang udah gue pendekkan pakai teknik clipper overcomb. Nah sekarang gue pendekin rambut bagian atasnya. Tekniknya kalian bisa perhatikan. Kayak gitu. Jadi gue section menyilang dari sudut depan ke sudut belakang menyilang, dan gue potong sepanjang baseline atau garis dasar yang gue buat tadi pakai teknik clipper overcomb atau baseline teman-teman. Nah di situ bisa jadi patokan sepanjang apa sih rambut bagian atas pengen gue potong, supaya yang penting connecting. Jadi nanti waktu jadi nggak ngegantung. Memang ada gaya rambut yang ngegantung ya rambut bagian atasnya, tapi kali ini gue pengen bikin connecting supaya kesan klasik cutnya lebih dapet. Oke, tadi dari sisi sebelah kanan gue tunjukkan ke kalian bagaimana cara gue potongnya. Nah sekarang pengen gue tunjukin ke kalian bagaimana cara gue potong rambut dari sisi sebelah kiri. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi gue motongnya sebelah dulu. Gue mulai dari tadi. Ya bener kan, gue mulai dari tadi. Pokoknya teman-teman jangan beranggapan kalau gue ini sedang mengajari kalian, atau jangan beranggapan gue ini sedang menunjukkan skill atau kemampuan gue. Enggak teman-teman, gue hanya mencoba untuk men-share atau berbagi bagaimana pengalaman gue memotong rambut. Nah, gue berharap dari pengalaman gue ini yang gue share ke kalian ini dapat menjadi inspirasi atau setidaknya menjadi tambahan ilmu buat kalian. Tapi pesan gue, lo jangan berhenti di gue. Artinya apa? Lo bisa nonton di gue tapi jangan berhenti di sini. Lo harus cari tahu lagi lebih banyak di channel-channel yang lain atau artikel-artikel yang lain di Google contohnya. Yang penting lo jangan berhenti di sini, tetap belajar dan terus berkarya di dunia rambut. Karena ya gue jangan menganggap gue penting karena gue merasa gue juga nggak penting ya kan sih. Pokoknya intinya jangan berhenti di sini untuk belajar. Lo harus cari referensi-referensi yang lain di internet, ya gak sih? Dengan internet kita bisa mengakses dari mana aja yang kita mau. Contohnya ya lo mampir di video gue kali ini, dan thank you banget sudah mensupport channel gue kali ini. Oke. Kayaknya gue malah ngebacot ya. Pokoknya kayak gitulah ya cara-cara gue motong rambut low taper kali ini, dan atasnya nanti akan gue styling side part pompadour. Dan kalian kalau memang nggak jelas atau nggak paham apa yang gue sampaikan, memang ya nggak terlalu detail gue menyampaikan. Terkadang gue bingung pengen menyampaikannya kayak gimana. Setidaknya gue sudah memperlihatkan secara visual, dan gue mencoba menyampaikan secara audio. Pokoknya ada audio visual di sini yang ingin gue share ke kalian. Dan kalau memang nggak paham atau nggak jelas, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Simple. Oke. Dan next ke langkah berikutnya, setelah tadi gue potong rambut bagian atas dari sisi kanan, lanjut ke sisi kiri, dan gue samain kanan dan kiri sama panjang alias simetris. Terus ya udah langsung gue keringin. Kenapa gue keringin? Karena rambut yang kering akan menunjukkan sifat aslinya. Iya, sifat aslinya atau karakter aslinya. Artinya apa? Kalau gue udah tahu karakter aslinya, rambut ini alurnya kemana sih? Atau rambut ini kalau disisir ke sini mau nggak sih? Kayak gitu-gitu contohnya. Makanya gue keringin dulu supaya gue tahu langkah apa berikutnya akan gue kerjakan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi fungsinya gue keringin dulu yaitu supaya gue tahu karakter asli rambut tersebut, supaya ya gue akan menindaklanjuti menindaklanjuti. Jadi sebaiknya gue potong kayak gimana. Dan ya berikutnya
gue tipisin rambut bagian sampingnya. Gue mulai pakai guard nomor 2 tadi ya. Setelah pakai guard nomor 2, gue sambut dengan guard nomor 1. Pokoknya tujuannya supaya gradasi hanya di bagian sampingnya, terutama di area cambangnya. Dan nanti gue lanjut ke area belakangnya pakai guard nomor 2 lagi, terus disambung pakai guard nomor 1. Nah, kayak gitu. Simpel kan? Dan apalagi ya? Oke, jadi gue sampaikan ke kalian. Jadi karakter rambut customer gue kali ini memang tadi waktu panjang terlihat keriting ya dan gelombang. Yaitu rata-rata rambut yang gelombang itu biasanya semakin panjang dia akan tampak semakin gelombang. Kalian dengar gak sih suara hujan? Jadi waktu rekaman ini lagi hujan di rumah gue. Jadi kalau memang nanti kedengeran agak hujan ya mohon maklum lah ya, karena belum ada studio untuk rekaman. Ya, jadi untuk rambut yang gelombang biasanya dia semakin panjang akan tampak semakin gelombang. Nah, itu untuk jenis rambutnya ya. Dan untuk karakter rambutnya sih nggak yang terlalu kaku, bisa dibilang nggak ribet juga untuk di styling. Jadi nanti akan gua styling side part pompadour di bagian atasnya, dan samping dan belakangnya gue buat low taper kali ini. Masih pakai guard nomor 1 setelah tadi pakai guard nomor 2 ya teman-teman. Jadi gue mulai dulu pakai guard nomor 2, terus gue sambut pakai guard nomor 1. Oke, kayak gitu. Terus pokoknya tujuannya adalah supaya ada gradasi di bagian samping dan belakang. Nah, makanya tadi gue sebut low taper untuk bagian samping dan belakangnya. Dan ingat, rambut bagian atasnya nanti akan gue potong lagi. Gue styling side part pompadour, teman-teman. Oke, tinggal sentuhan-sentuhan terakhir aja. Ini supaya connecting. Gue pakai teknik clipper overcomb lagi supaya apa? Supaya connecting. Dan setelah ini akan gue tipisin pakai gunting sasak. Bukan, gue sasak pakai gunting penipis. Mana yang bener? Pokoknya gue nyebutnya gunting sasak. Bisa disebut juga gunting penipis, thinning scissor, blending scissors, apapun itu. Pokoknya yang penting kalian tahu apa tujuannya, yaitu gue tipisin hanya di bagian ujung-ujungnya. Supaya apa? Supaya tampak bertekstur dan lebih natural nanti waktu di stylingnya. Nah, makanya akan nanti gua tipisin di bagian ujung-ujungnya aja. Tapi sebelumnya yaitu gua rapiin dulu bagian samping dan belakangnya. Kali ini gua lagi pakai trimmer untuk ngebuat outline. Oke, udahlah ya. Kayaknya udah terlalu banyak gua ngebacotnya di video ini. Pokoknya thank you banget buat kalian yang menyimak video ini sampai di sini. Sepertinya gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Ya maafin lah. Kayaknya kan masih suasana lebaran kali ini. Ya gak sih? Ya, pokoknya gue tunggu pertanyaan, komentar, saran, kritik kalian di kolom komentar. Dan ingat tadi pesan gue, kalau lo lagi belajar jangan berhenti di channel gue atau di video gue. Lo harus cari referensi video-video gue yang lain. Dan ya iya, jangan terlalu menganggap gue penting, karena gue orangnya nggak begitu penting. Oke? Setidaknya gue hanya mencoba men-share atau berbagi pengalaman tentang dunia mencukur. Oke? Udah ya, tadi udah pamitan. Dan bye.